Funky. Mari bersama-sama satukan tepuk tangan saudara. Mari bangkit bagi Tuhan kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat ini serta kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat ini serta kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari saudara-saudara bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat ini serta kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Dia kalahkan segala musuh. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, kota benteng. Nama Yesus, kota benteng yang teduh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teduh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama
Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini dalam ibadah kesucian kita bersama-sama lagi berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya sepanjang ibadah ini kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, lebih dahulu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman. Tolong kami Bapa supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap firman-Mu yang kami dengar. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Perikop dari firman Tuhan ini, kebahagiaan orang fasik semu. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya memberi judul firman Tuhan, yaitu peranan orang Kristen di tengah perubahan nilai manusia. Peranan orang Kristen atau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di tengah perubahan nilai manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang ketiga dari pembacaan kita tadi, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Sebagai orang Kristen, kita harus mempunyai sikap yang berbeda dengan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Dikatakan dengan jelas di sini bahwa kita harus mempercayai Tuhan. Bukan hanya percaya, tetapi juga kita harus terus berbuat baik di tengah-tengah dunia di mana saat ini berbagai tantangan dan kesulitan kita hadapi.
Selain itu, dikatakan pula bahwa kita harus tetap diam di negeri. Dengan kata lain, kita harus tetap setia. Kesetiaan yang dimaksud di sini bukan diukur berdasarkan kesetiaan orang lain. Misalnya, karena orang lain tidak setia, lalu kita pun berbuat menjadi tidak setia juga. Bukan demikian. Kesetiaan adalah tanggung jawab setiap anak Tuhan. Dan bagaimana caranya agar kita dapat berlaku setia? Tuhan sendirilah yang akan menolong kita. Kemudian ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Carilah kebahagiaan di dalam Tuhan, dan Ia pun pasti akan memuaskan segala hasrat atau keinginan hati kita. Jangan sekali-kali mencari kebahagiaan di tempat lain. Apabila kita mempunyai pergumulan, persoalan, problem, atau kesulitan apapun, dengan mudah sebenarnya kita akan menemukan jalan keluarnya jika Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tetap lebih dari segalanya. Oleh karena itu, di tengah kemelut, persoalan, atau pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, segeralah bertindak dan jangan pernah menunda-nunda. Bagaimana cara Allah memulihkan keadaan umatnya? Walaupun kita berada pada titik yang terendah sekalipun, bila Allah mau memulihkan, maka Ia pasti memulihkan kita. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Itulah sebabnya sekali lagi dalam ayat 4 ini dikatakan dengan jelas, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sekarang masalahnya tergantung bagaimana kita bersikap dan berkomunikasi dengan Tuhan. Sikap hati yang bimbang tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Akan tetapi jika kita memiliki kesungguhan hati, kita pasti akan bisa keluar dari setiap masalah hidup yang kita hadapi. Sama halnya kalau kita bertobat, kita tidak boleh bertobat dengan setengah-setengah. Kita harus bertobat secara total, lepas dari segala ikatan dosa. Dengan demikian dengan demikian Tuhan akan memberikan kita dengan limpahnya, memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Kemudian kita melihat ayat yang kelima, berserulah kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Dengan jelas ayat tersebut menyatakan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dan membiarkan jalan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Akan tetapi jika kita mau jujur, sering kita berpikir kalau kita tidak mengikuti cara dunia, rezeki atau berkat akan diambil oleh orang lain. Kita mungkin berpikir bahwa berkat akan lenyap begitu saja jika kita tidak mengikuti cara dunia. Padahal cara seperti inilah yang populer dan umum dipakai orang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di depan kita. Akan tetapi orang yang hidup jujur dan senantiasa berjalan di jalan kebenaran pasti akan merasakan ketenangan dan damai sejahtera. Kemudian ayat yang ke-6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat kita berdiam diri menantikan pertolongan Tuhan, Ia akan memberikan pertolongannya. Dia akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya di dalam setiap kehidupan kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan agar kita jangan marah atau panas hati saat kita melihat orang yang berhasil dalam hidupnya, karena ia menghalalkan segala cara untuk memperoleh keberhasilan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dan yang penting, hati kita harus terus dan tetap di hadapan Tuhan. Kita harus menikmati dan mengucap syukur atas apa yang telah kita terima dan apa yang sudah menjadi bagian kita masing-masing. Kita tidak perlu menghitung-hitung berkat dan rezeki orang lain, karena hal ini bisa membuat hati kita menjadi iri. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, kita terus mengucap syukur atas berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Alkitab dengan jelas mengajarkan supaya kita sebagai orang yang percaya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ikut terbawa arus perubahan nilai yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Jika saat ini kita sungguh-sungguh merasa dan menyadari bahwa jati diri kita sebagai orang Kristen ternyata telah terkontaminasi oleh gaya hidup orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, kita harus berbalik sekarang juga. Biarlah dengan segala kerendahan hati kita mengakui keberadaan kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan dan rahmat-Nya yang masih tersedia bagi kita semua yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan takut. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, percaya bahwa Tuhan tetap ada di pihak kita. Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita melihat di tayangan melalui media televisi, ada pembunuhan, ada perampokan, ada bom meledak. Tentu ketika kita menyaksikan peristiwa-peristiwa ini, ada rasa takut timbul di dalam hati kita. Ada hal-hal yang menjadi sebuah pemikiran dalam kehidupan kita. Demikian juga saat ini kita masih terus dilanda oleh wabah virus corona ini.
yang kadang-kala membuat kita terbatas untuk melakukan hal-hal yang kita ingin lakukan. Tetapi satu hal yang perlu Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan kita semua perlu ketahui, bahwa Tuhan tidak pernah terbatas menolong kita. Tuhan tidak pernah terbatas memberkati kita. Dan Tuhan tidak pernah membatasi berkat-berkat-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan terus dengan setia mendengarkan setiap permohonan kita melalui doa-doa dan puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik di dalam setiap kehidupan kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan, pengharapan di dalam setiap kehidupan kami semua. Bapa di surga, hamba berdoa bagi semua jemaat-jemaat-Mu, terima kasih. Mereka telah mengikuti ibadah di gereja dan juga mereka telah mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah apa yang mereka lakukan di rumah melalui ibadah atau firman-Mu yang mereka dengarkan, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih bagi puji-pujian yang sudah kami naikkan. Terima kasih bagi persembahan yang sudah kami beri. Bukan hanya persembahan berupa uang, tetapi persembahan melalui kehidupan kami, hati kami, pikiran kami. Semuanya untuk Tuhan. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Engkau sudah memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Engkau sudah memimpin bangsa dan negara kami. Sehingga besok ya Tuhan, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2020, bangsa kami, negara Republik Indonesia, genap usia yang ke-75 tahun. Semua karena anugerah Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua jajarannya. Berkati semua pihak-pihak yang terkait di dalam pemerintahan. Demikian juga hamba berdoa bagi TNI, Polri, dan semua jajarannya. Tuhan juga memberkati. Tuhan memberkati Bapak Wali Kota, Tuhan memberkati Bapak Wakil Wali Kota, Tuhan memberkati Gubernur kami, dan juga Tuhan memberkati Wakil Gubernur Jawa Timur. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Para perawat, dokter, suster, Engkau juga memberkati mereka. Engkau juga melindungi mereka. Engkau juga menolong mereka. Demikian juga kami hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Semua gereja-gereja yang ada di Kota Malang ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih kita sudah mengikuti ibadah, baik kami yang di gereja, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kita sudah memberi persembahan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kita, dan Tuhan sendiri yang akan mengembalikan berkat-berkat-Nya di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu, pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.